Apakah Anda bahagia dalam menjalani hidup? Apakah pernikahan Anda bahagia? Pertanyaan itu sering kita dengar. Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini, Anda akan mendapat berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Kalau rohani Anda sehat, maka badan Anda sehat, finansial Anda sehat, dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Kebahagiaan. Menurut Wikipedia, kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Bersyukur dan berbuat ikhlas adalah salah satu cara agar hidup akan terasa lebih tenang dan bahagia. Berbagai pendekatan filsafat, agama, psikologi, dan biologi telah dilakukan untuk mendefinisikan kebahagiaan dan menentukan sumbernya. Para filosof dan pemikir agama telah sering mendefinisikan kebahagiaan dalam kaitan dengan kehidupan yang baik dan tidak hanya sekedar sebagai suatu emosi. Definisi ini digunakan untuk menerjemahkan eudaimonia dalam bahasa Yunani. Nah, sulit sekali ya. Meskipun pengukuran langsung derajat kebahagiaan masih menjadi tantangan, beberapa peneliti telah mengembangkan alat untuk melakukan hal itu, misalnya dengan The Oxford Happiness Questionnaire. Para peneliti juga telah mengidentifikasikan beberapa hal yang berhubungan dengan kebahagiaan. Hubungan dan interaksi sosial, status pernikahan, pekerjaan, kesehatan, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan religius, penghasilan, menerima kado, serta kedekatan dengan orang-orang bahagia lainnya. Definisi kebahagiaan. Kebahagiaan memiliki banyak definisi yang berbeda dan mengalami perdebatan dalam makna dan penggunaannya. Kata ini banyak digunakan kaitannya dengan dua faktor, yaitu perasaan dan emosi yang mempengaruhi seperti kesenangan atau kegembiraan dan penilaian terhadap kualitas hidup. Dalam penggunaannya dapat mencakup kedua faktor tersebut. Penilaian terhadap kesejahteraan dapat mencakup apa yang sedang dirasakan saat ini, baik itu emosi, suasana hati, kepuasan hidup, dan perasaan. Seorang profesor perempuan bernama Sonja Lyubomirsky telah menggambarkan kebahagiaan sebagai pengalaman, kegembiraan, kepuasan, atau keadaan positif yang dikombinasikan dengan perasaan bahwa hidup seseorang itu baik, bermakna, dan berharga. Eudaimonia adalah sebuah istilah Yunani yang telah diterjemahkan secara beragam sebagai sebuah kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan berkat. Benton menambahkan, kebahagiaan tidak memerlukan hal-hal sempurna. Bahkan mengejar kesempurnaan dalam hidup justru bisa membuat manusia merasa kurang bahagia. Sayangnya, jika manusia terlalu fokus mengejar sesuatu yang bersifat eksternal, manfaat jangka panjang terhadap kebahagiaan tidak dapat diperoleh. Kita sebenarnya dapat melukai rasa kebahagiaan kita karena kita akan selalu menginginkan lebih dan tidak pernah benar-benar puas, tambah Benton. Sebagai solusi untuk membantu kita merasa lebih bahagia secara keseluruhan, para peneliti menyarankan 5 hal yang bisa dilakukan. Antara lain, yang pertama, menghemat waktu untuk merenungkan hal yang disyukuri. Yang kedua, berpikir, berbicara, dan menulis secara positif tentang diri sendiri. Yang ketiga, bersikap baik kepada orang lain. Yang keempat, hidup sesuai dengan nilai yang dianut. Yang kelima, nikmati pengalaman positif dan biarkan diri merasakan kesenangan pada waktunya. Semakin sederhana kebutuhan seseorang akan kebahagiaan, maka semakin besar kemungkinan orang itu untuk bahagia. 6 penyebab sulit merasa bahagia. Jenis kebahagiaan ini bisa sulit bagi siapapun untuk dipertahankan karena sifatnya yang tidak konsisten. Penyebab orang sangat sulit merasa bahagia dalam hidupnya. Yang pertama yaitu terus membandingkan. Siapapun yang selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain tidak akan pernah merasa bahagia. Sulit untuk merasa puas dengan kehidupan sehari-hari ketika terus-menerus melihat melalui lensa pengalaman orang lain. Perbandingan yang menumbuhkan ketidakpuasan, selalu melihat mereka yang memiliki lebih banyak dan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi.
perbandingan sosial ke atas, tetapi jarang membandingkan dengan mereka yang mungkin tidak memiliki atau melakukan banyak hal, perbandingan sosial ke bawah. Yang kedua, senang menyalahkan orang yang tidak dapat melihat atau bertanggung jawab atas mereka berkontribusi pada konflik dalam hidup mereka, sering menderita dalam hubungan, terutama hubungan dekat di mana tantangan tidak dapat dihindari. Orang-orang ini merasa bahwa sesuatu terjadi pada mereka dan tidak memiliki kesadaran tentang bagaimana mereka mungkin telah memicu situasi yang membuat mereka merasa tidak bahagia. Di dunia mereka, tampaknya semua adalah kesalahan orang lain. Ya, memang benar bahwa dalam satu konflik hubungan, tindakan dan kata-kata seseorang memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada yang lain, tetapi ini adalah situasi yang jarang terjadi ketika seseorang sepenuhnya tidak bersalah. Perspektif ini sering membuat orang merasa tidak berdaya untuk mengubah situasi negatif mereka. Klien yang bekerja untuk melihat bagaimana mereka mungkin telah berkontribusi pada situasi yang sulit, bahkan secara tidak sengaja merasakan kontrol dan hak pilih yang lebih besar untuk meningkatkan hubungan yang sulit. Yang ketiga, mengharap pujian setelah bersikap baik. Pujian yang kita terima ternyata nggak selalu berarti baik. Kalau nggak disikapi dengan bijak, malah bikin terlena. Kita jadi selalu berharap dipuji setelah melakukan hal baik pada orang lain. Mungkin perasaan ini muncul tanpa disadari, tapi efeknya besar. Harapan untuk dipuji membuat sulit bahagia. Namanya juga harapan, kadang terwujud, kadang tidak. Kalau tidak terwujud, pasti bikin kecewa. Yang keempat, berekspektasi tinggi. Harapan dan ekspektasi itu dua hal yang berbeda. Harapan masih berupa angan-angan, sesuatu yang kita impikan untuk terjadi atau dimiliki. Sementara ekspektasi adalah harapan yang disertai usaha untuk mewujudkannya. Saat diri ini merasa sudah mengerahkan segala cara, makin sulit rasanya membendung harapan. Semua tujuan seperti sudah di depan mata, padahal belum tentu. Ekspektasi tinggi ini yang sering bikin kecewa, tidak mau terus-menerus menyakiti diri sendiri. Yang kelima, asal bertindak tanpa memikirkan resiko. Selama porsinya pas, menyusun rencana sebelum bertindak itu bagus. Menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan mempelajari resiko yang mungkin dihadapi. Sebagai antisipasi saja, biar kita lebih siap menghadapi tantangan di depan. Prakteknya memang kita tidak bisa memprediksi semua masalah yang akan terjadi. Minimal, dengan menganalisis risiko sejak dini, tidak bikin kita jadi terlalu panik dan kecewa. Yang keenam yaitu, berambisi memenangkan perdebatan. Setiap orang cenderung membenarkan pendapatnya masing-masing. Makanya dalam cara diskusi atau debat, adu argumen adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Rata-rata orang masih berambisi memenangkan perdebatan. Pembela pendapatnya sendiri yang tanpa sadar bisa memicu emosi. Makin besar ambisi untuk memenangkan perdebatan, hati jadi panas dan pikiran bekerja lebih berat. Kalau dipikir-pikir lagi, ternyata penyebab utama sulit bahagia itu diri kita sendiri, ya jadi pribadi yang lebih bijak. Kesempurnaan hal yang tidak mungkin, jadi berhentilah mengejarnya. Kejarlah sesuatu yang wajar dan beri ucapan selamat ketika kamu berhasil melakukannya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri sehingga menjauhkanmu dari kebahagiaan. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.